Ingin menguasai bahasa Inggris, terutama grammar dengan mudah, cepat, dan tanpa stres? Kita semua tahu, grammar bisa jadi momok menakutkan. Tapi dengan metode quantum learning kami, belajar bahasa Inggris menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Cukup dengan sekali pembayaran dan satu kali klik, kamu bisa mendapatkan akses ke 20 lebih materi video belajar cepat tanpa perlu buang waktu berbulan-bulan. Dengan teknik revolusioner kami, kamu akan melihat kemajuan yang signifikan dalam waktu singkat. Dan yang terbaiknya, semua ini akan terukir dalam memori otakmu untuk jangka panjang. Dijamin, kamu tidak akan mudah lupa. Kami tidak hanya mengajarkan teori grammar, tapi juga bagaimana menghidupkannya dalam percakapan sehari-hari. Dari tenses hingga menggunakan kalimat pasif, semuanya diajarkan dengan cara mudah dan menyenangkan. Jadi, yuk jangan biarkan grammar menjadi hambatan kamu malas belajar bahasa Inggris lagi. Bergabunglah dengan Learning by Doing sekarang dan jadilah master bahasa Inggris dalam sekejap. Jangan khawatir, kamu juga akan mendapatkan bonus modul PDF dan akses ke komunitas online aktif. Tempat para anggota bisa berinteraksi, berbagi tips, dan belajar bersama-sama. Learning by Doing, where grammar becomes your best friend and fluency with in just one click. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast Doni Mars. Kali ini gue kedatangan teman lama gue, sobat lama gue, Gasa. Terima kasih Kang Soleh. Iya, sudah mengundang saya. sama-sama. Gue beberapa kali menolak undangan podcast ya. Seingat gue sih baru ini podcast pertama ada orang undang gue podcast dan gue kabulkan. Biasanya gue tolak-tolak. Iya. Dan biasanya lu yang nge-podcast orang perasaan. Iya, karena gue lebih suka ngajak orang buat podcast di YouTube gue lebih suka bertanya daripada ditanya-tanya. Alah, kan ini kan bukan tanya jawab, bukan interview. Betul, karena gue merasa nggak ada yang menarik dari gue. Itu tadi nyontek dari kata-kata si Pinjan sama si Desta. Oh iya? Oke, ini long weekend. Jadi gue lagi gabut, Gaza juga lagi gabut. Nah, sebelum syuting nih ngobrolin teknis sih. Karena banyak secara teknis, karena gue juga lagi belajar ya. Jadi audio, pengambilan gambar, pencahayaan, segala macam. Jadi kenapa nggak itu aja kita jadiin konten tadi ya? Rekam. Jadi nggak usah, nggak usah podcast-podcastan kayak begini ya. Iya. Ngobrolin apa nih kita nih, Sa? Soalnya gue sama dia sih sering bikin konten, tapi di YouTube-nya Gasa ya. Lu kalau nanya ngobrolin apa nih kita, gitu kan barusan? Iya. Nah, karena tanpa konsep ini. Betul. Kalau lu nanya gitu, ngobrolin apa nih kita, gitu kan? Gua jawab nih. Gimana kalau gua ngobrol tentang bisnis gua? Apa tuh? Jadi gua lagi bisnis sedang dalam tahap pembangunan. Bangke. Apa? Gua lagi sekarang masih sudah beberapa bagian. Jangan dianggap serius guys. Ya Allah, bukannya lu ngedoain. Iya, amin. Gue lagi bisnis dan sekarang sedang dalam pembangunan itu toilet umum, men. Mulia sekali. Toilet umum. Iya. Dan udah ada investornya loh. Serius? Oh, mantap. Kemarin itu ada beberapa, kan ini belum 100% jadi. Toilet umum itu kan nggak boleh berbayar sekarang, ya kan? Kalau ternyata peraturannya nggak boleh berbayar, bakal gua ubah main peraturannya. Iya. Biar berbayar. Iya. Peraturan kan bisa dirubah. Loh, ya kan? Kenapa tidak? Betul. Iya. Banyak kok peraturan dirubah. Jadi toilet umum ini gua lagi bangun tapi belum 100%. Ya mungkin 70% udah jadilah gitu. Investor udah pada datang, men. Kemarin itu beberapa orang dari luar negeri itu udah datang ke toilet umum gua. Oke, lu pembangunan di kota mana aja? Kotanya belum gua bisa publish. Gitu. Jabodetabek? Masuk lah ya, sekitaran situ ya. Cuma kata beberapa orang partner gua, mereka bilang, Mas Gasa, apa udah bisa dipastikan orang-orang itu yang datang ke toilet Anda itu mau invest, jangan-jangan cuma mau boker aja. Doang, ya, cari gratisan. Iya. Tapi itu bisnis yang menjanjikan loh. Ya semoga nggak mangkrak. Jangan sampai. Nggak, maksud gue seriusan, sebagai orang yang kadang-kadang suka traveling atau keluar kota misalnya, atau keluar daerah, itu memang
apa ya, jasa penyedia apa sih istilahnya itu, rest area. Rest area. Awalnya kan dari rest area biasanya itu menjanjikan loh men. Menjanjikan. Toilet umum, Menjanjikan. musola, kemudian iya. apa tuh, iya termasuk kantin ya gitu ya. Ya makanya rest area itu menjanjikan. Lu spesifik toiletnya. Toiletnya. Iya, gua rancang, gua desain sedemikian rupa, terus udahlah. Ini arahnya Lu kemana? harus percaya bahwa investor-investor itu udah pada datang. Iya. Dan nggak mungkin mereka datang ke toilet umum gua kalau nggak invest dong. Harusnya begitu. Kan udah mereka perhitungkan tuh untuk datang. Jadi klaim lu udah banyak investor yang masuk ya? Klaim lu begitu? Gila. Puluhan Kalau men. mangkrak awas loh. Puluhan. Oh gitu? Iya. Puluhan ya? Kalau mangkrak ya udah. Berarti ternyata mereka datang bukan untuk invest. Untuk boker doang berarti. Satir yang luar biasa. Apaan maksud lu? YouTube banyak yang nonton loh. Oh, Gua nggak satir, men. Iya. Sarkas juga enggak? Enggak. Iya, betul, percaya. Enggak. Gila. Enggak. Tapi gue percaya itu karena dia ini kan lama di marketing, ya kan. Artinya kalau dia bilang gue jualan toilet umum nih, gue percaya. Bisnis gua. Iya, gue percaya. Iya. Mau gue lihat desainnya. Gue jadi keingetan gini nih. Ntar karena lu ngomongin bisnis atau ngomongin soal toiletan, bisnis toilet kan. Iya. Ya apapun produk lah. Kan si Panji pernah ngomong tuh, Panji Pragiwaksono. Pernah ngomong apa tuh, tidak ada produk yang jelek kata dia. Betul. Yang ada adalah Cara memasarkannya yang yang salah. salah. Betul. Dia nyontohin waktu itu di stand up-nya itu apa? Tai kebo. Tai kebo. Kalau orang jualan tai kebo di bus, tai kebo itu Iya. mungkin nggak Oh, banyak orang yang beli. Bukan nggak banyak, nggak ada orang yang beli juga di dalam bus, malah bau kan, malah Betul. diusir. Betul. Tapi kalau memasarkannya tepat, cara memasarkannya dan sasaran tembaknya tepat, sasaran pembelinya, contoh ke petani sebagai pupuk, bisa laku. Bisa. Bahkan di situ juga dia contohin yang lebih ekstrim, batu kerikil. Betul. Lo pasti inget beat itu kan? Iya. Batu kerikil men, tetap ada yang beli ketika dijual di pasar seni, Pasar seni. ya kan? Nah, menurut lu dengan pengalaman lu ya, jualan toilet atau apapun itu, lu kan udah banyak produk yang lu jual tuh. Ada toilet Belum lah, ada- 100%, masih dalam Oh, pembangunan. sorry, toilet ini maksudnya yang baru. Yang baru. Kok bisnis lu yang baru, tapi kan dulu-dulu lu juga marketingin apa Sampai macam-macam. sekarang. Iya kan, macam-macam produk lu marketingin, ya kan? Maksud gue gini, lu pernah nggak masarin produk jelek? Oh, gitu. Pernah produk lu udah Gini. Pengalaman gue ya. Iya, Gua yang sulit banget lu masarin. enggak, karena gue selalu ada pilihan menerima atau menolak. Jadi gini, sampai detik ini, gue kan di marketing sejak tahun 2005. Ketemu juga topiknya guys, marketing. Sampai detik ini, ya kan? Gua Dari tahun berapa? 2005. Lu bukannya ini ya, apa tuh namanya istilahnya? Gua tuh? di radio DJ, dari- iya DJ. Lu kan Gua di awal radio- karir lu DJ dulu kan? Gue di radio 2002, tapi Wow. kan nggak langsung jadi marketing. Setelah 3 tahun nyemplung di radio, Iya. baru gue berani itu marketingan. Iya, artinya kan gua nggak salah dong. Awal karir lu dulu DJ dulu kan, anchor dulu. Kemudian 3 tahun kemudian mendalami marketing. Iya. Bukan mendalami, mulai. Mulai melebarkan sayap. Oke, terus? Nah, kalau lu tadi bilang lu pernah nggak ngejual produk jelek gitu? Gua kalau merasa bahwa produk itu jelek, gua nggak pernah niat untuk memasarkannya. Oh, jadi lu langsung Gitu, tolak jadi- di awal. Iya, jadi gua hanya memasarkan produk-produk yang gua yakini Ini pasti bagus. ini bagus dan gua tahu cara memasarkannya. Begitu. Jadi gua nggak pernah misalnya, lu jualin ini. Kalau gua nggak yakin dengan produk itu, gua tolak biasanya. Jadi nggak gua Nah, berarti lu ada indikator dong, indikator tertentu dong Betul. untuk menilai sebuah produk atau Betul. jasa atau apapun itu Iya. yang bakal lu jual itu Betul. bagus atau enggak. yes. Spill dong indikatornya apa? Indikatornya selama gua pakai produk itu, gua pasarkan. Oh, jadi lu Jadi gua nggak pernah memasarkan produk pemutih kulit misalnya, kan gua nggak pakai. Oh. Gitu. Gua nggak pernah memasarkan Wow. apa ya? Gua nggak pernah memasarkan Iya. Ferrari karena Ya, gua jadi nggak pakai. ya standar ya jadi lu nentuin standar produk itu dengan dipasang ke badan sendiri ya. Betul, gitu. Jadi kan ada Iya tuh, juga ya. ada pedagang-pedagang yang jahat di sekolah-sekolah dasar. Dia menjual jajanan dengan pewarna, gitu kan? Ke anak-anak dijualin, giliran dia nggak mengkonsumsi. Ya, Gitu. banyak ya. Narkoba misalnya, bandar narkoba, Dia sendiri nggak make. jual narkoba. Nah kalau gua kebanyakan besar, Berarti lu kalau mau Buat- masarin narkoba lu pakai dulu, baru lu pede iya untuk memasarkan. dong, iya. Iya. Gua tuh iya. pernah loh ada sedikit, bukan kasus ya, ada sedikit
bukan kasus juga sih, gesekan dengan BNN. Serius. Kenapa? Sebagai disclaimer dulu, gue kan sama BNN Provinsi Banten itu kan sangat deket. Gue Iya. kenal semuanya, Iya, karena iya. gue kan yang memproduksi Narkobanya. Oh, iklannya. Gue kan yang memproduksi gitu kan. Iya. Tiba-tiba Iklan layanan masyarakat ya. iklan layanan. Jadi gue tuh deket sama BNN, Pasti. staffnya sampai ke Hmm. kepala BNN Provinsi Banten Yes, tuh gue yes. kenal, gue deket gitu. Iya. Dan sebagai disclaimer, memang sejak gue lahir, keluar bayi sampai detik ini, gue tuh nggak pernah, jangankan make ya, megang narkoba aja jadi siapapun tuh gue nggak pernah. Oke. Gitu. Nah kejadiannya, Oh enggak, jari lu enggak gini. enggak. Iya, percaya. Dan gue siap dites urin kapanpun. Oh iya, pasti. Mau Pasti. sekarang Iyalah, kapanpun iyalah, gitu. iyalah. Karena gue kan, kenapa gue nggak pakai narkoba? Karena gue nggak punya duit. Iya mahal kok bobo. Ya itu aja. Dan beruntungnya teman-teman di sekeliling gua saat gua kuliah di Bandung itu kan nggak ada yang Bersih narkoba. ya, clean. Jadi mereka tuh cuma kerjanya sembayang, main PS, warnet gitu kan. Nggak ada yang nawarin gua, nggak ada gitu. Jadi gua pastikan Oh berarti kalau ditawarin lu ambil. bisa jadi. Oh iya sih. Kan di Bandung, Iya, gua nggak ada iya. perhatian dari orang tua, gua nggak. Iya. Tapi kemungkinannya kecil sih karena walaupun nggak diperhatikan orang tua kan gua nggak punya duit juga. Iya karena kalau lama-lama pertamanya gratis biasanya terus bayar dan itu mahal. Betul. Beli maksudnya beli Iya. itu mahal. Oke. Jadi makanya gua klaim sampai sejak gua lahir sampai clean sekarang. lah. Jangankan make, megang, Belum lihat pernah. aja belum pernah Ya, gitu. oke. Kalau di YouTube, di TV mungkin pernah. Nah, gua kan tertarik dengan statementnya Panji Iya. terkait legalisasi ganja, Oh oke iya ya iya. kan? Terus gua ngelihat video dokumenter di YouTube tentang daun apa itu ganja gitu kan. Gua nulis lah di status di Facebook. Status lu di Facebook. Ya, persis apa yang diomongin Panji. Panji. Jadi saya saya mendukung legalisasi ganja. Walaupun demikian, saya tidak pernah nyimeng atau apalah bahasanya gitu. Gitu kan. Iya. Nah di Facebook gua kan teman-teman gua BNN semua. Terus, Blunder sih itu. Itu Blunder. lebih ke blunder. iya, tapi kan gua merasa gua bersih. Jadi kalau BNN mau Tes urin pun nggak apapun, apa-apa, kapanpun iya. siap Pak, silahkan aja gitu. Tiba-tiba beberapa hari kemudian 3 hari itu gua ke kantor BNN dalam urusan publikasi iklan. Oke. Kan gua kenal semua tuh ya. Iya. Gini-gini. Ada yang negor nih kayaknya nih. Halo Ibu Mita. Kayaknya gua kenal Bu Mita. Kenal lah kan. Oh, gua dulu pernah ya sekolah gua pernah kunjungan tuh ke Iya. BNN. Iya, Terus dikenalin sama Bu Mita. Udah ngobrol tentang iklan tuh udah selesai, Bu Mita ngomong gini, Mas Gasa dicari lu sama bapak. Gua nggak ngerti kalau terkait status itu ya. Dicari lu sama bapak, Ini konyol sih. maksudnya Bu? Iya, dicari sama bapak. Terus dia ngomong gini, Mas Gasa masa sih dia nyebutnya Mas Gasa itu kan banyak apa ya, gue lupa. Banyak teman, banyak gaul, banyak. Banyak kenalan, Banyak kenalan. terus orang media gini-gini. Masa sih di Facebooknya nulis kalau Mas Gasa Kenapa? Karena beberapa bulan sebelumnya gua itu ikut kegiatan BNN menjadi itu tuh apa sih, semacam duta, bukan duta, Anti tapi narkoba. bukan duta, apa Oh, sih, apa? semacam Brand ambassador. bukan, kayak volunteer untuk Oh, relawan. relawan untuk memasyarakatkan bahaya narkoba gitu. Iya, gue sering lihat sih lo. Tapi gua saat itu gua deg-degan loh kan. Kata gua, deg-degannya bukan karena gua harus tes urin ya. Waduh, kata gua, impact-nya segede itu amat ya gua nulis status di sembarangan. Facebook. Kayak itu kemarin tuh di acaranya Om Ded Somasi, si siapa sih? Ya ampun. Yang kok ada komika yang dia itu bikin konten tentang itu, tentang ganja, ngomongin ganja. Kemudian tiba-tiba beneran didatengin polisi besoknya. Karena dia ngebercandain. Siapa sih? Gua Yang di Om Ded? tahu, iya. Iya, di Somasi tuh. Itu semuanya ganja asli, ganja palsu. Oh iya, ini yang video. Foto yang di konten sebenarnya bohongan, hanya untuk Bohongan, konten iya. aja. Tapi seserius itu ternyata apa namanya pihak yang berwenang ya, Betul, iya. BNN, polisi dan sebagainya, apa namanya menelusuri Betul, kebenaran itu. iya. Nah, kenapa gua menulis status di Facebook tentang itu? Karena gua meyakini kalau nanti sudah siap, Indonesia sudah siap, semacam kayaknya legalisasi ganja sebagai obat-obatan atau itu mungkin ya. Kontroversial sih itu memang Iya, terkait tapi tentang kan itu. udah masuk ke Metro TV, Panji Iya Bunda, sih, sebenarnya itu udah gitu. diskusi publik juga, walaupun memang naik turun ya. Betul. Kadang kalau lagi rame diangkat, ada yang angkat, tapi kemudian nanti tenggelam dengan isu-isu lain. Tapi berarti secara pribadi, kalau Mas Panji udah jelas ya, dia mendukung dengan alasan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan misalnya bahan baju, Betul. obat dan sebagainya, dan dia juga menjelaskan bahwa penelitian. penelitian minimal untuk riset. Ada 2 jenis daun itu kan, katanya ada yang memang untuk mabuk,
ya kan, yang fly untuk narkoba itu ada yang memang kebutuhan serat daunnya dipakai untuk yang lain. Berdasarkan itu dia juga pro-nya gitu ya. Lalu kemudian berarti lu sendiri sama kayak Panji. Apa? Secara pribadi berarti. Secara pribadi sih gue pengen ada sesuatu hal yang kalau dia memiliki manfaat yang maksimal ya kenapa tidak? Apapun itu ya. Jangan Iya, cuma ganja bukan lah, cuma apapun ganja, itulah, apapun bentuknya gitu. Asalkan itu tidak disalahgunakan. Kan sebenarnya kayak heroin ya. Heroin itu kan kalau di perang-perang kan itu juga untuk bius apa bius sih kan, ya? iya. Menahan sakit. Sebenarnya kan yang dikhawatirkan itu penyalahgunaan aja. Makanya namanya adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan Betul, terlarang. Penyalahgunaan iya, artinya betul. secara zat itu kalau ada manfaatnya dalam dosis kecil nggak apa-apa ya. Betul, Tapi betul. Nah, ketika ini juga kalau disalahgunakan kan juga bahaya nih es teh manis ini. Ya betul. Apapun kalau disalahgunakan, pisau disalahgunakan ya bahaya, kacamata dia gitu. Prinsipnya begitu ya secara. Iya, cuma karena action value ya, jadi ya kan YouTube. Lu ada bip-bip gitu nggak sih? Gue belum tahu cara nyensor deh. Kalau misalnya gue tahu cara nyensor ya nggak apa-apa ngomong jorok, tapi gue sensor aja, tit gitu ya. Berarti kalau di sini nggak boleh ngomong Apa? Anjing gitu. Itu artinya harus disensor. yang boleh itu ngomongin tentang penis, vagina itu boleh dong? Kan itu bahasa Biologis. ya kan? Yang ngomong anjing juga, anjing kan hewan. Betul. Gue pernah bahas juga itu tentang terkait, karena gue kan guru bahasa ya. Iya, betul. Maksudnya gue bilang gitu kayak anjing itu kalau di Yunani justru pujian loh. Oh iya betul. Karena sifat anjing itu katanya setia, nurut, apa kan, dan lain sebagainya, sahabat manusia. Jadi kalau di Yunani dibilang anjing itu justru dia seneng. Betul. Tapi kalau di kita kan, walaupun nggak semua di daerah di Indonesia ya, contoh misalnya kayak di kota gua nih, di tempat kita nih itu kalau bilang anjing dengan konteks tertentu dianggapnya memaki kan, atau kata-kata kasar. Jadi ya gimana, karena sebenarnya gimana konteks. Iya betul. Ya betul tadi, kata-kata yang lo sebut juga itu kan terms biologis, apa salahnya? Di kelas kan diajarkan. Di kelas kan diajarkan. Kelas biologi Penis, harus diajarkan. vagina, Ya, alat reproduksi kan. alat bagian reproduksi gitu. Kalau minuman yang dari Aceh atau dari mana dia? dari kopi. Oh, bukan. Minuman dari Aceh. Iya. Kan Aceh terkenal dengan kopinya. Bukan dari Aceh deh. Dari gue salah nyebut. Apa Itu- nih maksudnya minuman memabukan? Bukan minuman yang namanya menyerupai. Homer itu. Kalau di Serang atau di Banten kan ada kontol sapi. Oh iya, itu nggak jorok, itu nama gua ya. Iya, kontol sapi. Gemblong sejenis pada tahu gemblong nggak sih? Iya betul. Ketan uli itu ya, gemblong gitu. Di daerah kami itu ada makanan berdasar bahan bakunya itu dikasih gula putih, digoreng. Namanya kontol sapi. Enak itu. Gimana asal mulanya ya seseorang? Karena punya bentuknya ide aja mirip sapi. kontol sapi, iya. Sapi. Sesederhana itu orang zaman dulu ngasih nama mah. Nggak rumit-rumit ya? Garu. Kalau yang Aceh apa? Gue penasaran minuman apa? Bukan dari Aceh atau dari apa? Nggak, nama minumannya lo inget nggak? Memek. Apa namanya? Memek. Memang iya. Unik, maksudnya unik. kami berdua ini ketawa karena Iya, emang iya. memang unik. Makanya gitu. sebagai guru bahasa gue selalu bilang bahwa bahasa itu gimana konteks. Kemudian lihat juga kesepakatan di daerah itu atau di tempat itu, kesepakatan masyarakatnya seperti apa. Iya betul. Gitu. Kalau misalnya satu masyarakat ini, satu kota ini misalnya contoh, sepakat kalau jambu itu adalah kata-kata kasar. Oh iya. Wah udah, kamu ngomong jambu, udah habis itu. Betul. Lu kalau Ya. pengen hiburan ya, ini kan long weekend gitu kan, Iya, long iya, weekend, long tapi lu pengen di rumah aja, tapi pengen ketawa-ketawa gitu, lu bisa klik di Google jenis-jenis makanan yang Unik. namanya unik atau jorok atau apa gitu, banyak banget loh. Saru banget, apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia, emang Action di Indonesia, action value, kontol sapi, memek, Kalau yang mengartikannya jorok ya berarti otaknya yang apa namanya, yang sengkleh. iya. Makanya kata gue kan, makanya peran bimbingan orang tua, guru, ya kan, atau apa istilahnya ya pendidik gitu, maksudnya misalnya dalam hal ini kan pendidik nggak mesti guru ya, artinya orang tua dan sebagainya, menjelaskan gitu tuh, menjelaskan gitu ke anak-anak didiknya atau ke anaknya segala macam. Terkait Jadi apa? iya, knowledge kayak gini tuh sebenarnya harusnya disampaikan loh, sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Jadi Iya, anak betul. itu terlatih membedakan. Oh ini konteksnya gini, which is nggak apa-apa. Oh ini di budaya ini mah nggak apa-apa. Oh di sini mah nggak boleh. Iya. Jadi apa istilahnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tuh diterapkan gitu. Betul. Maksudnya. Jadi nggak salah paham. Jadi nggak pukul rata. Oh satu Indonesia itu nganggap jambu itu kata makian. Satu Oh, Indonesia tidak. kan nggak mungkin. Tidak. Gitu Tidak. loh. Bisa jadi di Jakarta itu makian jambu.
tapi di Kalimantan bukan misalnya. Betul. Di Bali malah jadi puji-pujian. Kan kita nggak tahu. Betul. Jangan Anda mengira atau menilai bahwa dinasti politik itu salah. Tidak semua. Human rights. Human right as a value. Tidak semua. Anda siapa kok berani-beraninya bilang kalau Tapi- dinasti politik itu salah dan tidak diperbolehkan? Kameranya yang mana sih? Ada siapa? Mana sih kameranya? Ini handphone, kameranya ada 4 guys. Iya. Jadi Udah kita kayak bingung. YouTube-nya Raditya Dika ini kameranya di mana-mana. Menurut Anda, emang salah dinasti politik? Cut that stupid shit, man. Lu sendiri setuju tidak dengan dinasti politik? Dinasti politik. Dinasti politik. Karena gini, di luar negeri itu ada, gue kasih pengantar dulu ya. Iya. Di luar negeri itu ada dinasti Kennedy. Yes. Lu pasti pernah belajar itulah. Kemudian juga Bush, keluarga Bush misalnya, sama itu kan dinasti politik. George Bush senior, George Bush Iya. junior. Di Indonesia pun sebenarnya ya kita sama-sama tahu ya, misalnya presiden pertama Pak Soekarno. Jadi kalau menurut gua, Pak Soekarno itu terlalu cupu, men. Nah, kenapa tuh? Dia dalam dinasti politik. Kenapa tuh? Dia lama. Dari Soekarno kelamaan. ke Keselang Megawati. Pak Harto dulu. Iya, Iya, terus keselang habis Pak ke Harto Megawati ke Puan. Itu kan lama. Gitu. Sama. Pak Harto ke Tutut ya? Iya, Mbak Tutut itu jadi menteri aja setelah lama. menjelang lengser. Iya. Oh. Kalah sama yang sekarang. Bokap gua dong, cepet dinasti politik. Oh iya. Bukan gua, Cuk. Tapi menurut lu ini nggak wajar nggak? Ya, lu kan tadi udah nyontoin tuh ya. Maksudnya kita udah ini Wajar. kan Kennedy, Bush, kemudian di Indonesia juga Wajar. ada Pras Soekarno lah, Wajar ada banget. apa. Pak SBY juga sekarang sedang mengkader Pak siapa? Mas AHY AHY, misalnya, iya. Ibas. Jadi menurut lu Wajar, sangat wajar. tapi ada tapinya nggak? Pak- Yang dilakukan sekarang oleh yang Siapa? Siapa? sekarang? Siapa? You say it, man. Say it. This is your channel, man. This is your Iya. channel. This is your question. Etis Say it. nggak? Iya. Siapa? Pak Jokowi ketika mengizinkan apa namanya Mas Gibran kemarin misalnya itu kan kontroversi tuh. Betul. Ya ini semua orang tahu, nggak perlu Iya, takut iya, ngapain. Emang udah kepilih juga Iya. gitu dan sah diketok palu oleh pemilu, MK juga sudah membolehkan. Jadi kan ya sudahlah ya gitu tuh, itu nggak usah diperdebatkan. Lalu kemudian kan sekarang yang bikin ramai lagi adalah Mas Kaisang mau maju, walaupun ini juga Lu masih ada kontroversi. Ini ya, kekerabatan ya manggil-manggil Mas gitu. Enggak juga sih. Mas Kaisang, Mas Gibran. Enggak. Pakai sih. Mancing-mancing aja dia. Ya artinya ramai lagi kemudian orang kan mengaitkan dengan dinasti politik. Kemudian yang viral kemarin juga siapa? Panji ya di podcast tentang politik Iya. juga akhirnya kan yang lu makanya tadi sindir-sindir Asian value kan Lu itu dua dari- orang. dari awal gua podcast lu bilang gua sarkas, lu bilang gua nyindir, gua mah enggak nyindir Iya. siapa. Iya, makanya gue jeblagin aja. Ya kan, Ya. itu kan sampai segitu ramenya gitu. Artinya ini sudah sesuatu yang mulai mengganggu, bothering gitu kan. Nah, lu sendiri sikapnya gimana gitu tuh. Kalau itu mah kan sikapnya Panji begitu, sikapnya host dan co-hostnya Total Politik seperti itu. Buat gua Yang lain seperti itu. Ya sah-sah saja sebagai pendapat pribadi. boleh. Oke, kalau menurut gua sih dinasti politik bagus, teruskan aja. Nggak ada catatan. Nggak ada catatan. Misalnya gini kan ada orang yang berpendapat gini loh. Ya udah sih nggak apa-apa dinasti politik toh. Nama-nama yang tadi dicontohkan juga walaupun rentang waktunya jauh atau misalnya ini melakukan dinasti politik kan. Iya. Dengan catatan memang qualified. Wah, orang yang mampu atau bermutu. Anda cupu. Bukan, ini ada orang yang berpendapat bukan saya, bukan saya. Oh, berarti orang itu cupu yang berpendapat. Ada orang yang berpendapat atau banyak orang ya Iya, netizen berpendapat bahwa ya udah sih katanya nggak apa-apa dinasti politik toh George Bush melakukan itu, keluarga Kennedy itu, tapi mereka Iya. kan emang orang-orang yang capable, Iya. mampu, kemudian juga dididik secara politiknya emang jadi terah penguasa gitu loh. Dalam waktu yang memang ada pendidikan itu, ngerti nggak sih? Melalui proses gitu, ngerti nggak sih? Kayak Paham. halnya waktu Pak Harto, Mbak Tutut itu ya melalui proses, Betul. makanya jadi menteri juga menjelang akhir-akhir masa jabatan Pak Harto, Betul. lalu Mbak Tututnya juga sudah kuliah ini, Iya. terus belajar politik segala macam, di kader di Golkar, baru jadi menteri gitu loh. Iya. Ada yang berpendapat begitu, Betul. bukan instan gitu maksudnya. Iya betul. Kalau menurut gua sih sah-sah aja. Bahkan dia tidak berqualified pun, bahkan dia tidak bisa Human rights berarti. ngapa-ngapain pun. Human Ya, rights. Iya. Zaman sekarang itu, kalau lu pakai baju Britney Spears, lu pakai baju Metallica, lu pakai baju Nirvana, nggak harus tahu Lagunya? lagunya. Asian value. Asian value.
Human rights. Gua kemarin lagi jalan ngelihat ibu-ibu tua nenteng-nenteng ember, bawa apa namanya gelas sama piring kotor, nenteng-nenteng ember, ibu-ibu Ngapain? tua Ngapain? jalan di trotoar, bajunya tulisannya Adidas, Core. Adidas. Asian Iya. Value, gitu. Jadi kalau menurut lu tadi, kalau ada orang yang berpendapat misalnya nggak apa-apa lah asal kualitas, Asal nggak gitu. harus. Ada syarat artinya. Nggak harus. Zaman sekarang itu kalau mau dinasti politik lakukan saja, tidak harus pintar, tidak harus bisa apa-apa. Kan zaman sekarang mah ada ChatGPT. Iya. Bisa kuliah cepat, kuliah singkat ya. Jadi misalnya gue pegang Iya. perusahaan, gue punya perusahaan gitu kan, daripada gue cari orang lain, mending gue kasihin ke anak gue. Walaupun Iya. anak gue misalnya, ya aku kan passionnya di olahraga, aku nggak passion di bisnis, nggak apa-apa, lu pokoknya di situ aja. Tapi kan aku nggak bisa ini, nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi ntar gini, ayah. kan kalau perusahaan, apalagi perusahaan pribadi, misalnya lu punya perusahaan tadi nyontoin, terus Betul. lu kasih ke si Jeremy. Masa gue misalnya. ngomong negara? Iya, Takut nah, dong gua. iya kalau makanya itu yang mau gue bahas. Kalau perusahaan mah ya wajar-wajar aja, swasta ya. Betul, iya. Apalagi perusahaan sendiri diwarisin ke anaknya, itu is okay. Ya kan? Tapi itu aja pun masih ada suara miring ya gitu Iya. maksudnya. Karena kan ada hak pekerja kalau segala Iya. macam. Ini negara gitu Nggak tuh. apa-apa. Ini ngurusin negara, Karena- 270 juta penduduk. Karena gue masih cupu, jadi gue perusahaan. Nah, yang melakukan dinasti politik ada kaitannya dengan provinsi, Pemerintahan atau negara atau kota, apa? kabupaten, negara itu berarti hebat, tidak cupu. sudah master. Sudah master. Sudah master papet. Kasihan banget loh orang-orang yang cuma bisa protes, cuma bisa demo, cuma bisa apa tapi nggak bisa merubah. Kasihan banget. Tidak bisa merubah. Iya. Buktinya tidak bisa. Tidak ada. Tetap saja. Tetap saja. Belum waktunya kali. Belum waktunya, betul. Belum waktunya, Betul, ya, karena kan- mungkin 200 tahun lagi. Karena kekuasaan itu selalu bergilir kan. Betul, bergilir Pak Soekarno. bapaknya. Bukan maksud gue gini. Iya misalnya kayak Pak Soekarno akhirnya kan tumbang, Betul. jatuh gitu ya, artinya tidak Ada Ibu berkuasa Mega. lagi. Kemudian itu kan rentangnya jauh tuh. Iya, betul. Pak Harto 32 tahun berkuasa, orang kan nyangkanya wah ini Pak Harto nggak akan turun-turun nih. Betul. Istilahnya mah presiden seumur hidup lah. Betul. Terpilih lagi sampai ya misalnya sampai wafat gitu. Ternyata 98 digulingkan oleh mahasiswa, Betul. berganti dengan reformasi. Betul. Terus begitu kan. Betul. Artinya kekuasaan itu selalu dipergilirkan. Betul, gitu. betul. Tinggal menunggu waktunya kapan. Tinggal nunggu waktunya. gitu. Ada yang puluhan tahun baru hilang, ada yang prediksi Anda Kenapa tuh? yang sekarang ini? Yang sekarang mah kan Pak Jokowi maksud lo. Pak Jokowi mah kan Oktober juga udah nggak jadi presiden. Iya, tapi kan akan diteruskan dong. Ya nggak tahu. Tapi gini deh, karena kan bukan anak yang jadi presidennya, Wapres Mas Gibran mah. Betul. Iya. Nih, gue pengen tanya deh, sebelum closing statement, closing statement. Se-excited apa lo dengan pemerintahan baru nanti yang akan dilantik Oktober? Pak Prabowo, Prabowo, se-excited apa gitu? Karena gini, kalau gue nggak ngomongin dinasti politik Mas Gibran segala macam lah, itu mau udah lewat nggak masalah juga. Maksud gue, Pak Prabowo tuh kan udah ikut pemilu udah lama tuh, Betul. dari sejak jadi wakilnya Bu Mega 2009, terus 2 kali Kalah. lawan Pak Jokowi kalah. kalah. Sekarang akhirnya menang gitu ya, akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia terpilih, elected presiden, dan dia sekarang udah mulai ini loh bicara di forum-forum internasional. Siapa? Pak Prabowo Oh, iya. sebagai Menhan dan Oh, iya. sebagai elected presiden Oh, ya, iya. presiden elect Iya. istilahnya, presiden elect. Di wawancara Al Jazeera dan sebagainya Oh, iya, gitu betul. ya. Cukup menarik sih mengikuti statement-statement beliau gitu betul, ya, betul. walaupun masih terbatas karena kan Betul. belum menjabat. Ya maksud gua dikaitkan aja lah, relate dengan kita sehari-hari lah, misalnya dengan profesi lo sebagai jurnalis ya atau apapun. Se-excited apa lo memandang pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo Subianto nanti, di bawah 08? Hasil analisa sidik jari gue kan level stresnya 0, ya. Jadi santuy ya? Iya. Jadi Santuy. gue nggak peduli gue nggak peduli presidennya Gibran, wakilnya Kaisang. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli. Tapi kayaknya kebanyakan orang sekarang gitu deh. Iya. Entah karena apatis. Tapi gue tidak Entah mewakili karena orang-orang apa. ya. Iya, Itu iya. aja sih. Oh iya, iya. Ya gue sih merasa karena level stres gue 0, jadi nggak ada
nggak ada ini, ya udah tetap. Ya lu nggak merasa Presidennya siapa, terancam, nggak merasa apa? Enggak sih. Kebebasan berpendapat lu Enggak. santai aja. Kayak kemarin KPI Apa sok? KPI ingin mengubah ini bahwa kita sebagai content creator harus Oh, iya. memverifikasi. Gua Undang RU penyiaran. iya, penyiaran itu gue juga Nggak terlalu peduli. gue setuju sama yang lainnya bahwa itu, dan misalnya itu diketok terus gimana ngerjainnya, men? Ngerjain Satu hari itu kan bisa jutaan Konten. video. Oh, Masa harus si diverifikasi? KPI atau si DPR ini Iya, nyeleksinya gimana gitu ya? Verifikasinya itu gimana? Ya juga. Blokir X. Nah, ini tuh yang terbaru, barusan mau gue tanya. X tuh katanya mau diblokir. Muncullah tagar blokir Kominfo. Apa kabar dengan blokir situs-situs pornonya? Masih bisa dibuka. Pakai VPN. Dan kemudian reaksinya jadi gini, giliran pekop aja cepet gercep ya, pornografi, giliran judol, pinjol dan sebagainya nggak diblokir gitu ya. Iya. Artinya lu sebagai jurnalis nggak khawatir dengan RUU penyiaran atau tentang apa yang kayak gitu, lu nggak terlalu khawatir ya? Iya, tapi mungkin teman-teman jurnalis di luar sana banyak yang yang khawatir. Nah, itu makanya. Gua kan nggak terlalu, gua sih jurnalis apa sih, men? Maksudnya gua kan kalau di berita itu kan ada hiburan, entertainment, ada sosial, ada politik gitu. Gua Lu kan di entertainment gitu. Jadi entertainment. jadi ya hanya misalnya ada event apa, gua liput, ada sesederhana itu. Jadi gua tidak terlalu terpengaruh. iya, tapi gue yakin teman-teman jurnalis yang lain yang Ngeliput berita politik nggak boleh, Pasti deg-degan ya? nggak boleh apa tuh, penyelidikan, investigasi, iya, independen. iya, terus teman-teman yang wah itu kan serem banget gitu. Dan jangan sampailah kejadian media dibungkam kayak zaman dulu lagi apaan. Iya. Ya gue kan udah ngalamin pergantian banyak presiden. Ya. Ya buat gue pribadi di kehidupan gue sehari-hari di bisnis Tidak terlalu ngaruh juga ya. Yang nggak ada tuh pengaruhnya. Tidak terlalu ngaruh ya. Iya. Gitu aja. Ya mungkin kalau teman-teman yang berprofesi yang ada kaitannya dengan undang-undang, kali misalnya buruh Iya. atau ini, karena kalau gue kan freelance ya, swasta ya. Iya. Jadi nggak ini gitu ya, jualan-jualan aja. Dan kemudian kayaknya juga Pak Prabowo juga nggak mau kayaknya disama-samain sama, mohon maaf, mertuanya. Iya kan? Artinya dia juga pasti punya arah pikiran sendiri, Iya. rencana tersendiri. Cuma kan banyak orang mengkhawatirkan. Iya, hanya selalu dikait-kaitkan dengan cendana dan Iya, sebagainya. betul. Tapi kan belum tentu terbukti. Bisa juga. jadi bapaknya atau ibunya melakukan korupsi, terus anaknya nyalon, itu kan pandangan masyarakat mungkin jangan-jangan Wah, anaknya korupsi juga. kayak ibu lu, Iya. kayak ibu kayak bapak lu gitu kan. Lalu belum tentu juga. Gitu. Walaupun ya belum tentu sih. Ya bisa iya bisa tidak lah. Ya oke. Gitu. Ya sip. Ya kita lihat aja nanti setelah pelantikan Oktober bakal ada gebrakan apa dari pemerintahan presiden elect. Yes. Ya apakah ada pengaruhnya ke masyarakat secara umum? Mudah-mudahan sih pengaruhnya baik. Kondisi mungkin stabil. Ekonomi sih terutama karena dolar udah mau 17.000 men. Sekarang kalau nggak salah 16 16.300. sekian, iya. Wah gila itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan ekonomi Bisnis semakin ekspor impor bagus. gue jadi terganggu ini. Ekspor impor wastafel. Cilegon itu adalah satu kota di Jawa Barat ya, di Banten ya. Banten dong, Yang- provinsi Banten. Kata Panji Pragiwaksono tidak ada tempat ibadah itu ya. Bukan kata Panji, emang kata orang Cilegon. Oh, tapi kan gue dengarnya dari Dari Panji. Iya. Kata Kok bisa ya? openernya, siapa sih waktu itu? Iqbal Putul. yang Oh ngomong. begitu. Jadi di Cilegon itu tidak ada tempat ibadah, tidak ada gereja ya. Tidak ada gereja. Mau dilanjutin apa mau di stop nih? Nah, tapi kan emang faktanya begitu. Kita kan bicara fakta, bukan bicara ini. Iya. Faktanya emang begitu. Iya. Karena ada historical itunya. Mau dibahas lagi nih? Enggak. Kalau dia yang Enggak. Kita kan Karena saya paham sejarahnya, geger Cilegon dan sebagainya. kami berdua Bahas. sekarang ini sedang ada di Bandung. Kami berdua sekarang ini domisilinya di Bandung. Oh, lu aja kali di Bandung, ini lagi di Jogja. Gue di Ini Jogja. adalah Jogja. Sorry. Nanti dimarahin orang Jogja. Jet lag. Ayo, nanti dimarahin orang Jogja. Gua lagi ada di satu tempat sekitar 700 meter dari Langsung balik ke IKN. pembicaraan, guys. Berapa dari IKN? 700 meter. Dari lingkar luar IKN ya. Iya. Gitu. Oke. Aduh, oke lah. Ini video mau kasih judul apa? Nanti gua tonton lagi, baru nanti gua tentuin judulnya yang paling kontroversial itu yang gua up biar viewers gua naik. Nah itu aja sih tujuan gue sih biar viewers naik. Soekarno, Soeharto, Cupu. Itu dong. Nanti itu gua penggal, gua masukin TikTok gua. Biar view TikTok gua juga naik. Ya Allah.
Jadi gue cuma manfaatin kontroversinya doang. Sedih amat ya gua. Oke guys, itu aja bincang-bincang gue sama Gaza. Thank you Sa, udah collab di YouTube gue. Pesan gua, kalau lu nonton video ini dari awal sampai akhir, Iya, jangan dipotong-potong. jangan dipotong-potong. Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Nanti yang dipotong pas bagian Iya. anjing, pas bagian kontol sapi, Nah, yang dipotong Soeharto Soekarno, Nah. clickbait kebiasaan nih. kontol sapinya dipotong, sapinya dilempar. Apa coba? Oke, ini kalau diterusin bisa sampai subuh ini. Disclaimer, kami berdua cinta dengan Indonesia. Kami berdua berharap pemerintahan berikutnya akan menjadikan Indonesia lebih maju ya. Lebih baik, Lebih baik. Terkait dengan dinasti politik, kami berdua ingin yang jago-jago saja yang Kok jadi biaya klarifikasi padahal YouTube gue ya? kami berdua sangat-sangat cinta dengan Republik Indonesia sampai akhir Wah, sedih. menutup Bata. Gue Dimas, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.